Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Tegur Sapa malam hari ini, malam yang spesial karena pada tanggal 26 ini kita akan membahas tentang pengembangan potensi pemuda di Hari Anti Narkoba Internasional. Tentunya dengan orang yang expert di bidangnya, beliau adalah Mbak Wardah. Nah, sambil menunggu, alhamdulillah, akhirnya yang ditunggu-tunggu sudah hadir. Assalamualaikum Mbak Wardah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pripun Mbak, Ya. sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Warga Mas Banten Sotif sendiri sehat? gimana nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Banten Mbak, pangestune. Oke. Ya biasalah. Seneng sekali nih. Seneng sekali nih bisa gabung-gabung ini. Lama juga nggak ngobrol-ngobrol gitu ya. Oke, sudah lama nggak ngobrol. Memang dari kemarin itu kan saya mencari momen yang pas. Oh, kira-kira kapan ya bisa bertemu dengan Mbak Wardah lagi? Dan alhamdulillah momen ini kayaknya momen yang paling pas. Di Hari Anti Narkoba kita bahas tentang pengembangan potensi pemuda. Yang mana Mbak Wardah ini ternyata beliaunya expert di bidang ini, Mbak ya. Pengalamannya sudah terlihat kemarin di pamflet. Wah, luar biasa banget. Ya, aktivitas saya memang tidak jauh dari perempuan, dari anak, dari remaja, begitu ya. Memang keseharian kan jadi ibu dekat dengan anak, gitu ya. Oh iya. Dan kalau nggak salah, saya Mas Sotif, terakhir kita waktu itu sempat mondok bareng ya selama seminggu. Iya, sempat mondok bareng selama 1 minggu, dan itu momen yang sangat istimewa buat saya, membuat hari ini sadar, oh ternyata di luar sana banyak anak-anak yang lebih butuh perhatian daripada kita, kita lebih beruntung daripada mereka kan gitu. Betul. Artinya kenapa tema ini muncul? Gara-gara pengalaman itu, Mbak. Yang waktu kolaborasi sama dengan itu. Ya, saat itu kita ada shelter seminggu untuk anak-anak yang butuh sekolah, dan luar biasa. Selama ini mungkin kita ketemunya, kalau Mas Sotif ini sebagai salah satu tim kaderisasi ya, yang ditemui adalah remaja, pelajar, begitu. Kalau saya biasanya ketemu dengan teman-teman mahasiswa yang terpelajar lah. Saat itu kita harus berhadapan langsung dengan anak-anak yang butuh sekolah. Dan ini memang menjadi satu hal yang cukup menarik di saat ini ketika kita berbicara tentang Hari Anti Narkoba, di mana problem narkoba ini sedikit banyak juga sudah merambah pada remaja-remaja kita, gitu. Apalagi Pantura ya, Mas ya? Betul banget, iya. Saya dapat informasi Pantura termasuk di Lamongan sangat besar, Mbak ya. Iya. Pengguna narkobanya. Dan hal ini memang menjadi sebuah tantangan tersendiri di saat Pantura Kabupaten Lamongan ini pesantren juga cukup banyak, lembaga pendidikannya banyak, tetapi di sisi lain dalam tanda kutip ada hal yang menjadi PR besar. Dan saya kira obrolan kita di malam hari ini ketika berbicara tentang problem yang dihadapi oleh remaja kita ini perlu untuk menjadi sebuah kajian ke depannya bagaimana problem itu teratasi dan bagaimana mampu mengembangkan potensi dirinya. Ini yang terpenting ya Mas Hatip ya. Karena yang paling penting. Betul. Karena yang saya tahu bahwa Mas Hatip ini salah satu remaja kita yang luar biasa nih dengan produknya. Biasa saja saya. Ya,
Gitu gitu. Mencoba untuk bisa berperan lah, ikut andil gitu aja Pak sebenarnya. Masih belum luar biasa. Yang luar biasa itu jenengan sudah praktek, buktinya sudah real. Saya kan masih belum. Dan salah satunya di saat waktu itu kita ada rumah shelter untuk anak-anak putus sekolah, muncul nama Mas Hotip ini ya gara-gara salah satu entrepreneur muda yang punya usaha yang digeluti begitu, dan ternyata juga salah satu tim kaderisasi gitu, yang luar biasa bisa memandu anak-anak yang istimewa waktu itu dalam waktu 7 hari 7 malam gitu ya. Saya nggak kuat, alhamdulillah luar biasa. Dan dipanggil Pak ya waktu itu ya. Iya, padahal masih muda dipanggil Pak. Betul, karena penyelenggaranya ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Ibu-ibu yang datang, tamu-tamu yang luar biasa. Oh, saya sendiri yang betul, keren ya. Dan tak terlupa, tak terlupa. Iya, tak terlupa. Ya. Tapi sayangnya di malam terakhir tidak bersama jenengan, ini yang sayangnya. Oh iya, waktu itu saya harus ke rumah sakit ya, ada tugas khusus gitu ya. Betul. Oke. Namun sebelum itu barangkali gimana? bisa ini Mbak, bisa disampaikan dulu tentang kiprah panjenengan yang kemarin sudah kita cantumkan, karena saya sendiri juga masih banyak pertanyaan gitu dari tiga hal yang tiga hal aktivitas yang melekat dalam diri panjenengan, sehingga nanti kita di sini tidak hanya ngomong masalah teori, tapi memang benar-benar ada bukti real. Oh, memang benar-benar Mbak Wardah ini orangnya yang luar biasa dan expert di bidangnya, dan sudah menghasilkan beberapa sosial efek di masyarakat, sehingga nanti teman-teman ini, oh iya, saya harus melakukan ini dan ini yang harus saya lakukan, karena di media ini yang melihat itu rata-rata remaja, kayaknya sangat pas untuk konsumsi mereka gitu Mbak. Oke. Salam kenal untuk teman-teman remaja. Saat ini saya diundang ke rumahnya sahabat saya yang luar biasa begitu. Saya Wardah di rumah Tegur Sapa yang malam hari ini memang khusus mengusung tema tentang bagaimana mengembangkan potensi diri bagi seorang remaja. Kok narasumbernya ibu-ibu begitu ya? Nah, ini sebenarnya berangkat dari aktivitas yang selama ini kami geluti. Kebetulan saya ini aktif di Lembaga Sosial Kemasyarakatan Aliansi Perempuan Lamongan, yang memang secara real pelaksanaan kegiatan kami tidak jauh dari yang sudah saya sebutkan di awal, perempuan, remaja, dan anak gitu. Lembaga kami ini memang punya konsentrasi untuk melakukan bagaimana prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Kalau berbicara gender, tentu tidak bisa lepas dari yang namanya sosok diri kita, yang selama ini kenapa konsentrasinya gender ini lebih ke perempuan dan anak, karena ini termasuk kaum rentan yang perlu untuk diberdayakan begitu. Nah, dari kegiatan itu sebenarnya sangat erat kaitannya dengan beberapa kegiatan yang sudah kami geluti, yakni kita setiap tahunnya bersama dengan Dinas Kesehatan itu melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas bagi remaja pedesaan, yang itu selalu kami laksanakan di setiap tahunnya. Kami juga mendampingi teman-teman di pendidikan kesehatan reproduksi remaja ya, PIKR. Nah, kenapa demikian? Karena problem-problem yang dihadapi remaja kita, salah satunya yang perlu diwaspadai adalah tentang bagaimana pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas sejak dini. Karena dalam tanda kutip, pola pergaulan yang terjadi di remaja kita perlu ada pendidikan yang di sana lebih membendengi pada diri, khususnya secara biologis ya. Kita tentunya berharap remaja kita adalah remaja-remaja yang sehat. Gitu. Di sisi yang lain, aktivitas kami di Forum Puspa Melati ini
kami mitra dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Lamongan. Forum Puspa ini lebih mengedepankan tentang bagaimana kebijakan-kebijakan ini, publik ini bisa responsif gender, begitu. Dan di sisi lain, kebetulan aktivitas kami di perguruan tinggi kampus IAI Taba diberikan amanah sebagai Ketua Pusat Studi Gender dan Lingkungan. Jadi tidak pernah jauh aktivitas yang saya lakukan adalah seputar bagaimana berbicara gender, problem-problem yang dihadapi oleh perempuan, anak, dan remaja. Di samping itu yang selama ini menjadi aktivitas kami adalah lebih ke ranah advokasinya ya. Advokasi terhadap perempuan korban, terhadap anak yang berhadapan hukum, terhadap remaja-remaja kita. Karena kalau kita berbicara remaja, sebenarnya ini adalah masa-masa transisi ya Mas Khatib ya. Saya kira Mas Khatib ini cek remaja apa wes remaji nih? Gitu ya. Masih remaja ya. Meskipun ini masih imut ya. Tunggu banyak. Imut yang bikin amit-amit gitu ya. Nah, karena masa transisi pasti ada sebuah pola perubahan, baik itu secara psikologis maupun biologis. Nah, karena masa transisi ini perlu ada sebuah pendidikan, sekali lagi yang saya bilang. Saya ini juga seorang ibu dengan anak yang sudah mulai tumbuh menjadi remaja. Karena usia remaja itu menurut dari referensi yang kami baca, kami pelajari, usia remaja itu antara rentan 10 sampai dengan 22 tahun atau bisa sampai dengan 24 tahun. Dan saya ini punya anak usia 11 tahun. Nah, ini berarti dia sudah memasuki remaja awal. Bagaimana kemudian pola pembelajaran pendidikan terhadap anak-anak kita di usia remaja ini yang cukup penting untuk diberikan. Karena biasanya usia remaja ini yang terjadi adalah ketika ada perubahan dalam dirinya, yang kita menyebutnya secara pendidikan kesehatan reproduksi itu dengan bahasa pubertas, yang ditandai dengan menstruasi bagi perempuan, dan sama ditandai dengan apa, Mas? Mas Khatib bingung ya? Ya, pokoknya gitu. Dengan mimpi basah bagi anak laki-laki. Saya sungkan menyampaikannya, Mbak. Gitu ya. Nah, ini perlu ada pendampingan khususnya dari kita orang tua begitu, karena sekali lagi fase ini menjadi fase yang cukup penting bagi anak-anak kita, apalagi sekarang anak-anak perempuan kita itu usia 9, 10, 11, kelas 5, kelas 6 itu sudah mengalami yang namanya menstruasi. Kalau kemudian mereka tidak diberikan pendidikan yang tepat tentang yang namanya masa pubertas, ini menjadi satu hal yang menurut saya penting dan harus diwaspadai. Karena di fase ini, organ reproduksi bagi anak perempuan sudah mulai dia bisa berfungsi, begitu. Dia sudah bisa berkembang. Nah, makanya ini harus dibentengi benar dengan pola pendidikan yang tepat untuk anak-anak kita. Jadi itu seputar kegiatan emak-emak, Mas. Ya, itu seputar kegiatan emak-emak. Ya, yang menjadi aktivitas kita. Tapi ya, efek COVID-19 ini, Mas, saya benar-benar menikmati menjadi emak gitu di rumah gitu ya. Dan alhamdulillah malam ini bisa gabung dengan Mas Khatib sehingga emak-emak ini bisa kembali berbicara gitu, tidak hanya pada anak-anak di rumah gitu. Ya, kemarin ada yang menarik gini, Bu. Gini, Mbak, apa namanya? Waktu saya buat story, wah memang aktivitas aktivis sejati di mana-mana ngomong di depan. Berarti kan sudah mindsetnya orang-orang ini sangat luar biasa jenengan. Sudah dijuluki menjadi aktivitas sejati. Sampai di rumah saja bisa dimanfaatkan dengan baik untuk berkontribusi. Kemarin ada yang bilang seperti itu. Dan banyak yang komen karena memang tentang panjenengan. Iya, Mas. Bagus. Itu berlatar belakang dari memang tidak luput ya.
kita konteksnya hidup ini kan ada dalam fase pendidikan kita ini kan ada lingkungan rumah, ada lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat gitu ya. Kalau berbicara aktivis sejati sebenarnya berlatar belakang dari keluarga, Mas. Gitu. Ya, pokoknya di keluarga itu yang penting bisa bermanfaat, beraktivitas yang berguna di masyarakat, semuanya saling mendukung begitu. Dan seperti malam ini, ya tadi saya sempatkan ngobrol dengan Mas Hotip nih tadi pagi gitu. Mbak, coba kita simulasikan gitu live. Mas, ini masih jadi mak-mak, masih menyusui gitu. Nah, saat ini saya juga punya baby, Mas, 2 bulan setengah gitu. Yang hari ini, yang malam ini juga sudah dikondisikan supaya dia diam, menikmati ASI yang sudah diperah dan lain-lain gitu. Jadi itu aktivitasnya mak-mak saat ini. Ya. Dan keren. Aktivitas saya sebenarnya selain itu juga aktif di organisasi keagamaan kemasyarakatan bersama dengan sahabat-sahabat saya di Fatayat, di PKK begitu ya. Pokoknya mulai dari tingkat desa sampai daerah yang kemudian ketika tetap bisa diikuti ya itu yang dijalankan. Meskipun Mas Hatip sendiri juga luar biasa loh. Meskipun punya tanggung jawab. Gimana, Mbak? Ya. Meskipun Mbak Jenengan punya tanggung jawab sebagai seorang ibu, tapi gerakan sosial, kegiatan sosial sangat luar biasa padat ya. Masya Allah banget. Nah, saya beruntung banget bisa berkolaborasi dengan Pak Jenengan malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini berkah, Pak ya. Oke. Dan ini nanti insya Allah saya kayaknya akan dapat banyak informasi, banyak ilmu, banyak masukan dari panjenengan. Karena posisi saya hari ini kan menjadi pasar dari tema ini. Saya juga masih remaja, saya juga kadang mengalami kebingungan, Mbak. Bingung, bagaimana cara saya ini bisa mengembangkan diri dengan hal-hal yang positif, sehingga tidak melakukan hal-hal yang negatif. Itu selalu terlintas dalam diri. Kadang seorang remaja itu kan masa di mana mereka sangat mempunyai hormon sesuatu. Misalkan kalau punya keinginan itu harus tercapai. Itu kan jiwa-jiwa pemuda, Mbak ya. Nah, betul. Kadang kan kita salah jalur, kita salah arah. Itu kan menjadi ketika sudah tahu salah arah, otomatis kadang itu bisa menjadi depresi dari seseorang, dari remaja itu, dari kita, saya misalkan. Nah, untuk mengatasi hal-hal itu, nah ini kira-kira bagaimana, Mbak? Mulai dari kira-kira problem konkret yang akan dihadapi remaja, hal yang sederhana kira-kira itu apa saja gitu? Ya, sekali lagi ya Mas Hotip ya, kalau kita berbicara remaja, masa transisi memang galau-galaunya itu ada di situ gitu ya. Betul. Remaja apalagi kita itu. Menyinggung masalah asmara, waduh, kalau sudah kena penyakit CINTA, aduh, gitu ya. Nah, makanya di sini memang itu sudah tema kemarin ya. Maksudnya tema remaja kemarin itu kan kita bahas tentang ini, apa namanya, tentang keluh kesah belajar di rumah, tapi membahas tentang bencana. Nah, ada bencana non alam. Bencana non alam diantaranya adalah ketika kondisi psikis kita, ketika kondisi perasaan kita bermasalah, itu namanya bencana. Dan bencana itu kan harus diatasi. Nah, bencana itu kan bisa mengena pada siapapun, terutama remaja, yang mana hormonnya itu sekarang kuat-kuatnya untuk melakukan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu. Nah, untuk mengatasi itu bagaimana? Menanggulangi bencana non alam itu, masalah remaja. Saya kira kita dalam hidup itu harus punya sebuah tujuan ya. Memang
fase seorang remaja ini di mana harus mampu mengenali dirinya. Fase perubahan itu di saat dia sebagai seorang anak yang tentunya semua hal yang menjadi kebutuhan dia sangat tercukupi oleh orang tuanya. Di saat dia fase menjadi remaja, paling tidak hal kecil sudah harus bisa menjadi sebuah tanggung jawab pada dirinya. Nah, tentunya ketika fase dini nabubukkan oleh orang tua dengan segala fasilitas yang masih tercukupi, kemudian dia diberikan sebuah tanggung jawab. Karena dalam ilmu parenting itu, Mas, kalau kita ada sebuah bola, kemudian saya akan mengiris bola itu menjadi 3 bagian. Yang awal itu fase 0 sampai usia 6 tahun, itu memang fase anak begitu ya, yang prasekolah, kemudian fase usia 7 sampai dengan 12 tahun, ini usia anak SD, ini adalah fase di mana seharusnya fase mempersiapkan diri anak untuk siap ketika nanti dia beralih menjadi sosok remaja. Dan fase berikutnya di saat anak-anak kita ini sudah usia SMP, SMA, sampai kuliah. Nah, perubahan fase ini sebenarnya anak-anak ini harus kita tanamkan pada dirinya. Ketika nanti kamu remaja, kamu itu akan menjadi sosok yang seperti ini. Nah, supaya remaja itu mampu mengenali terhadap dirinya. Kegalauan yang terjadi, yang selama ini dihadapi dan dialami oleh remaja, itu karena memang kadangkala aku ini sebenarnya gimana ya? Aku ini remasa dewasa, tapi sama orang tua masih dianggap anak kecil. Misalnya, saya ini sebenarnya sudah berani loh untuk mengambil sebuah sikap yang terbaik untuk diri saya, tapi orang tua masih menganggap saya anak kecil. Nah, ini fase di mana kegalauan itu pasti akan terjadi. Gitu. Nah, sehingga di sini peran orang tua juga cukup penting di saat anak-anak kita sudah mulai menuju dewasa remaja ini, ajaklah anak-anak untuk berdiskusi. Berikan ruang untuk anak-anak menyampaikan apa yang diinginkan. Itu, Mas. Nah, problemnya adalah di saat remaja kita ini yang sering menemukan kegalauan-kegalauan pada dirinya, ya ini tentunya memang harus punya teman yang bisa dijadikan tempat untuk meluapkan, gitu. Makanya saya itu sering ketika ketemu dengan ibu-ibu begitu, mohon ayo jadikan diri kita ini sebagai teman untuk anak-anak kita. Karena jangan sampai nanti anak-anak kita salah pergaulan, apalagi di usia-usia mereka yang sudah menginjak remaja. Nah, ini fase ini cukup penting bagi diri kita menjadi teman, menjadi sahabat bagi anak-anak kita. Otoritas kita sebagai orang tua terhadap anak-anak, saya kira juga penting untuk lebih difleksibelkan, gitu ya. Karena pendisiplinan boleh, tetapi pendisiplinan terhadap diri remaja ini juga tentunya harus lebih fleksibel daripada anak-anak usia di setingkat kelas SD, MI misalnya. Nah, di satu sisi, Mas, remaja-remaja kita ini juga harus berpikir positif ya, harus mampu berpikir yang positif, punya teman-teman yang baik begitu. Karena ternyata lingkungan juga cukup menjadi penoreh sejarah tentang bagaimana anak ini berkembang potensi. Apakah perkembangannya ini menuju ke arah positif atau ke arah negatif? Nah, lingkungan ini cukup punya andil dan peran yang besar begitu terhadap perkembangan diri remaja. Dan saya kira pikiran-pikiran yang negatif, pemikiran-pemikiran yang negatif yang terjadi pada diri remaja misalnya, bapakku iki, ibuku iki senengane lak ngono ae, aku gak mesti lak dianggap anak kecil gitu. Ini juga saya rasa harus dibuang dari diri remaja. Oh iya, bapak ibu dan ini sayang terhadap saya. Tetapi prosesnya adalah bagaimana saya mampu berkomunikasi dengan orang tua. Ojo ngambekan, gitu dah. Nah,
pada sisi yang lain, bagi seorang diri remaja itu kadangkala sulit menerima kritik ya. Diri remaja itu kadangkala sulit untuk menerima sebuah kritikan. Karena merasa saya ini sudah besar, saya ini sudah mampu mengerjakan sendiri, saya ini sudah nggak anak kecil lagi, sehingga kadangkala hal-hal yang disampaikan kepada dirinya dianggap, ah sudahlah, saya sudah ngerti, saya sudah paham begitu. Padahal masukan-masukan yang diterima, masukan-masukan yang disampaikan pada dirinya, ini tentunya ayo disaring begitu ya. Oh, ternyata kritik itu menjadi saya bertambah kuat, membuat saya bisa mengintrospeksi diri. Karena sekali lagi, masa remaja itu seandainya saya masih diberikan kesempatan menjadi remaja kembali, pasti saya akan berusaha menjadi remaja yang lebih baik begitu. Yang selalu ingin mencoba hal-hal yang baru, yang selalu punya rasa optimis yang tinggi gitu. Tidak menjadi remaja yang cengeng gitu. Karena seingat saya Mas, saya ini termasuk dulu nangisan masa kecilnya sampai masa remaja itu. Iya betul, saya ini termasuk anak yang cengeng. Betul, cengengnya kenapa gitu? Saya ini dulu ketika masih kecil itu tidak cukup berani untuk ketemu dengan orang lain. Contoh kecilnya saja, di saat saya misalnya si ibu, tapi saya manggilnya mak gitu ya. Mak ini nyuruh misalnya, Dok, terno iki nak nggone si A gitu misalnya tetangga. Saya itu pasti gini, mak mboten mantun, nggak berani, mesti begitu. Lah, apa gak berani? Mboten mantun. Gitu. Nah, saya itu dulu tidak seperti ini mas. Gitu. Saya sehingga dulu misalnya saya bisa mengulang, aduh saat itu saya harusnya jadi remaja yang punya rasa optimis yang tinggi. Saya harus belajar menjadi remaja yang cukup berani gitu. Saya itu menangis tidak hanya di usia anak-anak. Saya lulus madrasah aliyah itu pun harus menangis dulu supaya saya bisa kuliah, Mas. Pokoknya gembengan gitu ya. Waktu itu saya kalau sekarang bisa menjadi seperti ini karena proses belajar dari lingkungan saya, dari keluarga saya, di mana tempat saya belajar yang menempa saya untuk menjadi seseorang yang lebih berani di masyarakat, begitu. Ya untungnya didukung dengan keluarga besar yang memang rata-rata organisasi suka istilahnya hidupnya itu banyak diberikan memberikan kemanfaatan untuk orang lain, gitu ya. Nah, jadi kembali lagi ke tema yang disampaikan sama Mas Khotib tadi, menurut saya ada 9 hal yang bisa dikembangkan oleh diri remaja supaya dia bisa menjadi diri yang lebih baik begitu. Yang pertama, remaja harus mampu mengenali dirinya. Jadi jangan serba heboh, misalnya begini, aduh, temanku itu loh, pinter begini, temanku bisa begini, tapi hanya meratapi diri. Tanpa mau, oh sebenarnya, oke lah, temanku punya bakat, punya potensi di bidang A, tapi aku punya potensi di bidang B. Maksudnya begitu, harus mampu mengenali diri sendiri. Yang kedua, dalam hidup itu supaya kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik, berkembang potensinya, harus ada sebuah tujuan. Nah, tujuan ini lebih tepatnya harus ada sebuah cita-cita yang ingin kita raih. Besok itu saya mau jadi apa? Begitu. Mumpung masih remaja, jadi proses ini masih berjalan. Jangan sampai kadaluarsa baru kita bercita-cita, gitu ya. Kemudian cita-cita itu
lanjut mungkin Nah, ini apa bisa saya respon terlebih dahulu Mbak ya. Nanti juga oke, teman-teman boleh boleh merespon, boleh memberikan pertanyaan atau curhat, boleh nggak apa-apa, silakan. Nanti akan saya bacakan dan akan kita jawab bersama-sama. Nah, oke, dari yang Jiran sampaikan tadi itu kan ada beberapa hal, Mbak ya. Yang pertama betul, saya mencatat itu remaja harus mempunyai tempat curhat, di mana itu nanti akan berefek kepada remaja itu sendiri pada pada perilaku, pada hal-hal yang akan dilakukan. Contohnya diantaranya tadi jenengan menyampaikan salah pergaulan. Seperti itu betul Mbak ya? betul. Terus yang selanjutnya Ya, itu berpikir positif. Terus yang selanjutnya lagi yang ketiga yaitu sulit menerima kritik. Kalau salah salah pergaulan ini bisa saya merespon sesuai dengan yang disampaikan oleh yang pertama tadi untuk mempunyai tempat di mana seorang ibu ini harus bisa menjadi teman. Imam Syafi'i Mbak ya, kalau nggak salah itu 10 tahun pertama jadikanlah anak sebagai babu, sebagai apa ya? Untuk disuruh dan prajurit, sebagainya. prajurit, pola pendisiplinan. Prajurit ya, Ya, pola pendisiplinan. prajurit. Terus di 10 tahun kedua jadikanlah anak sebagai teman, sebagai Ya, sahabat. sahabat, betul. Sahabat. Nah, berarti ini apa namanya? Ketika seperti yang saya tulis di sini, itu kan gini, Pak ya. Gimana ya? Bagaimana kondisi lingkungan, bagaimana kondisi keluarga? Sudah terjawab berarti pertanyaan yang saya cantumkan di Betul. deskripsi. Berarti ketika kondisi lingkungan kita tidak mendukung, kondisi keluarga kita tidak mendukung, ini menjadi permasalahan yang luar biasa besar dalam diri remaja untuk mengembangkan dirinya, gitu Mbak ya. Nah, Ya, yang selanjutnya yaitu ada sulit menerima kritikan. Ini mungkin nanti pada sikap remaja yang harus diperbaiki jika ada yang kurang, sikap remaja yang harus ditambah jika ada yang ingin ditambah untuk menjadi remaja yang berkualitas. Nah, betul. kalau bisa saya simpulkan ada 1, 2, 3, ada 4 Mbak ya, 4 poin. Mempunyai tempat curhat, salah pergaulan, di mana kita harus mempunyai pergaulan yang baik dalam bergaul, terus Betul. mempunyai pola pikir yang positif, terus yang terakhir yang keempat sulit menerima kritikan. Nah, ini hal-hal yang harus disiapkan untuk remaja agar nanti bisa mengembangkan dirinya dengan baik. Seperti itu Mbak. Ya, Oke. dan ditambah lagi harus optimis bahwa saya Optimis bisa, ya. gitu. Betul. Gitu. Semua itu harus dibarengi Karena dengan optimis bahwa saya mampu dan bisa. kadang itu menjadi energi sendiri Mbak ya, optimisme remaja itu. Jika orang nggak Ya, punya semangat hidup, maka hal-hal yang dilakukan dalam hidupnya akan biasa-biasa saja. Betul Mbak? iya. Makanya Ah, seperti yang saya bilang, sikap optimis itu harus terbangun memang sejak dini di saat eh, kita menjadi sosok remaja itu memang seperti yang saya sampaikan tadi, rasa optimis itu tentunya kita ada sebuah cita-cita dan harapan besar yang mau kita raih, gitu. Nah, ini yang tentunya menjadi sebuah penyemangat dengan sikap optimis yang kita miliki, ini kita mampu melakukan efek diri. Oh, kenapa ya cita-cita besar saya ini kok belum tercapai? Apa yang harus saya lakukan? Langkah apa yang harus saya tempuh? Tentunya kan begitu ya. Makanya remaja-remaja kita itu sederhananya sibukkan dirimu dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kegiatan yang positif itu tentunya harus dibarengi dengan teman-teman dalam tanda kutip yang juga punya aktivitas dan kegiatan yang positif.
jangan sampai kemudian kita salah pergaulan dengan teman-teman yang kegiatannya dalam tanda kutip negatif. Contoh sederhananya, di saat kita hari ini memperingati Hari Anti Narkoba, tentunya problem besar kita saat ini, berapa banyak remaja-remaja kita yang sudah mengkonsumsi dan kecanduan narkoba. Asalnya dari problem awal coba-coba. Begitu toh? Nah, Iya. akhirnya ketagihan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kriminalitas ini pasti akan terjadi. Dan sekali lagi, berangkatnya dari pola pergaulan yang tidak baik. Atau dalam tanda kutip, tidak positif. Makanya cari teman yang juga punya aktivitas positif. Kalau dalam syairnya kita ini, Mbak, saya kok teringat ya, taklimu taklim. Syairnya seperti ini, bahasa Indonesianya itu ya. Teman yang buruk itu lebih parah dibandingkan dengan ular yang berbisa. Nah, itu kan kalau ular berbisa kan bisa membunuh. Kalau teman yang kurang baik itu kan bisa membunuh karakter, membunuh diri, membunuh hidup, membunuh apa ya, membunuh potensi, banyak sekali. Itu lebih parah. Berarti betul, Mbak ya? Iya. Saya kok teringat dulu waktu ngaji di pondok. Ya, makanya salah satu aktivitas dan kegiatan kami di Apel itu salah satunya ada pendidikan teman atau pendidikan sebaya ya. Karena sekali lagi keampuhan pendidikan sebaya ini menjadi cukup ampuh ya untuk kemudian remaja ini merasa bahwa ya itu tadi, karena kadangkala berangkat dari sebuah problem di mana remaja ini memang masa pencarian jati diri, di saat sesama remaja ini kemudian saling memberikan informasi pengalaman dengan pendidikan sebaya, saya kira ini akan lebih mengena gitu ya. Dan waktu itu kita juga bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menggawangi terbentuknya Formala, Forum Remaja Lamongan gitu. Di mana aktivitas ini menjadi kegiatan yang di dalamnya menampung teman-teman remaja untuk berkegiatan secara positif, mengembangkan dirinya sesuai dengan minat, bakat. Nah, ini tentunya kita juga harus banyak berterima kasih ya dengan teman-teman remaja-remaja kita yang punya aktivitas yang positif, baik lewat organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan gitu. Nah, kalau kita sudah ketemu dengan remaja-remaja kita yang punya aktivitas yang positif, yang mereka bisa berkarya, itu tentunya sebuah kebanggaan tersendiri ya bagi kita gitu. Tapi kalau sudah ketemu remaja-remaja kita yang dalam kegiatannya, aduh, ya Allah minta ampun begitu ya. Seperti anak-anak yang dulu kita temui waktu di shelter itu, akhirnya saya sebagai seorang ibu juga pertama-tama mesti ngelus dodo gitu. Ya Allah, ini loh anak-anak saya, anak-anak kita gitu, yang perlu pembimbingan. Dan alhamdulillah Mas Hatib, jadi dari pola pembelajaran kita bersama dengan teman-teman Apel, dengan teman-teman remaja, ada Mas Ruri gitu yang tergabung di Formala, ada Mas Rizal dan lain-lain. Waktu itu ada Mbak Anis dan teman-teman di Apel gitu. Sekarang remaja-remaja kita, anak-anak yang putus sekolah, mereka sekarang kembali ke pesantren, mereka kembali ke sekolah dengan aktivitasnya, mereka lebih terpelajar, mereka lebih terdidik gitu. Nah, saya juga berpikirnya, apa meneh ya seandainya shelter itu lebih dari seminggu saja sudah bisa merubah pola itu gitu. Salah satunya ya kamu itu. Teman curhatnya untuk anak-anak gitu. Ya. Jadi ada yang menarik, Mbak, dari kegiatan itu. Betul. Jujur tadi sebelum Jumatan kan saya buat narasi. Narasi yang sudah saya share di IG itu, mungkin jenengan sudah baca sedikit banyak. Saya teringat kondisi di mana saya melihat ada banyak sekali ternyata anak-anak remaja di masa pertumbuhan mereka itu
masih kurang perhatian, masih kurang fasilitas, masih banyak kekurangan yang harus kita beri. Nah, langsung saya sampaikan di situ, sedikit banyak saya singgung. Lalu ini bergetar, waduh, masya Allah, mereka yang apa kondisinya seperti itu saja masih mau belajar, masih mau mempunyai semangat, masih pengen mempunyai masa depan cerah. Gimana kita hari ini? Apa kabar kita? Apakah mau diam saja? Nah, sehingga termasuk salah satu hal yang ingin saya berikan di rumah Tegur Sapa itu hal ini sebenarnya, Mbak. Kita belajar memberikan edukasi, memberikan nilai-nilai positif di media sosial. Jadi di media sosial itu tidak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya provokatif, memecah belah, dan seterusnya. Tapi Betul. kalau kita gunakan hal-hal yang positif seperti ini kan nanti bisa bermanfaat. Ya, jadi Dan memang pengalaman gini Mbak, pengalaman yang sangat luar biasa kemarin waktu mondok bersama panjenengan itu, saya sadar, oh ternyata mereka ini butuh saya. Dan detik itu pula ketika saya langsung terjun di situ, saya pengen totalitas dan pengen memberikan semua yang ingin yang ada dalam diri saya. Terus kemarin pernah ketemu Mbak, ngopi dengan salah satu teman dengan salah satu, siapa namanya, Rizal atau siapa, saya lupa namanya. Dia habis ngamen, entah dari daerah Pasiran kalau nggak salah kemarin. Ketemu, duh, Dek, sampean. Loh, Jimas, sampean. Langsung kita ngobrol banyak, dan salah satu di antaranya mereka menyampaikan unek-uneknya, dan itu membuat saya terenyuh. Saya mengucapkan terima kasih, Mbak Wardah sudah mau mengajak saya. Dan kalau saya juga terima kasih. kalau ada momen seperti itu lagi, saya siap untuk memberikan ikut berkontribusi. Betul. Ya. Nah, itu ya Mas Khotib ya. Makanya kami sendiri dengan aktivitas kami, baik di Apel, di Forum Puspa, di PSGL, begitu, yang memang tidak jauh dari problem-problem yang dihadapi oleh remaja-remaja kita, gitu. Karena sekali lagi, remaja ini bagian dari untuk mempersiapkan generasi berikutnya. Makanya ini penting sekali bagaimana pendidikan yang bisa kita berikan kepada remaja-remaja kita supaya menjadi generasi-generasi yang siap. Gitu. Tentunya dengan segala aktivitas yang bisa kita arahkan pada hal-hal yang bersifat positif. Nah, makanya ketika saya tahu rumah Tegur Sapa ini, oh ada Mas Khotib ya di dalamnya gitu sebagai tuan rumahnya. Nah, ini perlu untuk terus dikembangkan ya Mas ya, untuk terus dikembangkan. Mohon doanya. Yang tentunya ya dengan tema-tema begitu yang memang saat ini sedang menarik bagi teman-teman sebaya Anda gitu ya. Atau bisa jadi bagi teman-teman sebaya saya gitu. Dengan tema-tema tentang bagaimana perempuan dan lain-lain gitu. Yang saya kira pada fasenya memang pendidikan yang kita lakukan lewat dunia maya, lewat medsos ini, saya rasa juga cukup efektif begitu. Karena sekarang mana sih remaja kita yang tidak memegang gadget, itu toh? Nah, ini saya kira perlu untuk menjadi sebuah pembelajaran bersama, dan kayaknya kita harus membuat RTL ini Mas ya. Dengan rencana tindak lanjut kita ke depan, dengan segala aktivitas, dengan gitu ya. Kalau sudah new normal dan benar-benar normal, kita bisa beraktivitas kembali, tidak hanya bertemu di dunia maya, kita bisa ketemu bertatap muka untuk aktivitas-aktivitas kita yang mungkin selama ini sedikit banyak harus lebih kita lakukan dari rumah gitu ya Mas ya. Iya Mbak, harus diagendakan. Karena saya sendiri betul. Gini,
saya bisa seperti ini itu karena banyak faktor yang mendukung, dan alhamdulillahnya kok saya diberikan takdir oleh Tuhan berada di tempat yang nyaman, mempunyai support system dari keluarga, mempunyai support system dari lingkungan, dari teman-teman, sehingga saya bisa paling tidak mempunyai paling tidak bisa sehat, bisa belajar sampai sekarang, terus bisa tetap berorganisasi sampai sekarang. Nah, sedangkan mereka yang hari ini masih banyak kekurangan, makanya waduh, sedikit terenyuh saya mengangkat tema ini. Sebenarnya makanya saya harus mencari orang yang tepat, dan kebetulan kok panjenengan orang yang tepat kayaknya. Terima kasih Mbak sudah memberikan inspirasi kepada kami. Ya, jadi begini kita itu khususnya ini kepada teman-teman remaja kita gitu ya, bahwa masa remaja itu masa yang menurut saya paling indah, masa yang paling berkesan, masa di mana diri kita menemukan jati diri, gitu. Karena saya mau jadi apa itu harus ada sebuah proses. Proses itu tentunya diawali di saat kita pada masa dan fase ini. Karena begini, penentuan diri kita, gitu ya, di saat kita menginjak usia remaja, setingkat sekolah di SMP dan SMA, ini bekal di mana kita nanti akan menjadi sosok manusia dewasa setelahnya. Nah, di fase ini kita tentunya harus punya rasa di mana perilaku pada kita harus diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif, karena kita harus tentunya pendidikan karakter untuk remaja-remaja kita supaya menjadi remaja yang punya perilaku jujur, santun, punya perilaku yang kreatif, punya rasa kepercayaan diri yang tinggi, begitu. Punya rasa kepedulian terhadap sesamanya. Nah, ini saya kira harus benar-benar dipupuk lewat sebuah pendidikan yang tentunya sekolah saja menurut saya tidak cukup. Makanya di saat Mas Khotif ini juga sebagai salah satu remaja, pemuda yang saat ini juga sedang menempuh pendidikan formal di S2, masih aktif berorganisasi, aktif berwirausaha. Nah, saya kira ini menjadi satu sosok, tidak harus mencari contoh ke yang lain, ya yang di depan saya ini saja yang perlu dicontoh. Gitu. Karena bagi saya, ketika remaja mampu mengembangkan apa yang ada pada dirinya, karena saya sempat berpikir begini, Mas Khotif ini sebenarnya wilayah domisilinya adalah di Lamongan Tengah yang juga tidak pantura-pantura banget begitu ya. Tetapi kok kemudian bisa mengembangkan produk dari olahan ikan gitu. Kalau ini kreativitas tinggi, tidak punya rasa kreativitas tinggi, nggak mungkin muncul ide dan gagasan itu gitu. Nah, makanya di samping itu tentunya punya teman-teman yang juga punya aktivitas yang positif. Makanya sekali lagi, ayo teman-teman remaja harus punya filter siapa yang harus menjadi teman saya. Dalam arti saya tidak membatasi ya, kita bergaul dengan siapa saja. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang positif, kita akan menjadi lebih baik. Tetapi kalau kita ketemu dengan teman-teman yang dalam tanda kutip seperti yang tadi sudah kita perbincangkan di awal, kita harus mampu menjadi sosok yang menjadi teman baik bagi mereka, sehingga bisa merubah. Nah, Mas Khotif ini termasuk salah satu ini teman juga bagi adik-adik kita dulu yang di shelter gitu. Sekarang mesti perubahannya juga sudah sangat luar biasa di saat awal baru ketemu dan di saat sekarang ketemu kembali dalam bentuk
yang tidak sengaja dalam aktivitas yang juga tidak diduga, oh ternyata ketemu dan sekarang anak ini sudah menjadi begini. Itu satu hal yang luar biasa dan membanggakan. Makanya pengaruh positif itu tentunya dari yang ditanyakan Mas Hatip di hal yang sudah ditulis tadi, bagaimana sih kondisi lingkungan berpengaruh terhadap perkembangan remaja kita gitu. Ya itu gitu. Lingkungan, keluarga, bagaimana pendidikan yang tepat gitu. Karena sekali lagi kepedulian kita terhadap anak-anak kita itu memang harus dimulai dari lingkungan keluarga. Karena sekali lagi saya kira munculnya sosok anak yang luar biasa karena ada pola pendidikan yang luar biasa juga di rumah. Pendidikan yang luar biasa itu kadangkala diawali dengan hal-hal yang sederhana sekali. Gitu. Contoh sederhananya, misalnya kita mengajarkan bagaimana pendidikan terhadap anak-anak kita untuk cinta kebersihan. Nah, bagaimana anak-anak ini punya kepedulian terhadap orang di sekitarnya. Di saat ada orang lain yang butuh pertolongan, dia punya rasa kepedulian. Gitu. Hal-hal yang sederhana itu sehingga kemudian bisa memunculkan karakter yang nantinya akan menjadi pijakan bagi anak-anak kita ketika sudah dia terjun ke masyarakat. Makanya yang tidak kalah pentingnya, Mas Hatip, saya itu kenapa kemudian masih selalu mendesak ke Dinas Kesehatan itu adanya pendidikan Kespro bagi remaja pedesaan khususnya, karena ternyata problem yang terjadi di remaja-remaja kita, bagaimana sih kasus-kasus yang dialami oleh remaja kita, berapa banyak kasus KTD yang terjadi di remaja kita, gitu. Kehamilan tidak diinginkan karena pola pendidikan bagi mereka yang kurang tepat, karena keberadaan gadget yang dimanfaatkan dengan tidak baik, maka hasilnya juga tidak baik, begitu. Makanya kami selalu berupaya, kemitraan yang kami bangun dengan Dinas Kesehatan, misalnya mohon kegiatan ini selalu diadakan, kemudian kita berputar di 27 kecamatan secara bergantian. Kegiatan yang lain yang biasanya juga kami lakukan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, juga bagaimana mempersiapkan generasi-generasi kita dari fase yang paling mendasar, yakni di saat anak-anak, serta mempersiapkan kaum perempuan, ibu-ibu ini menjadi tenaga-tenaga pendidik di saat menjadi al-madrasah al-ula begitu. Nah, ini adalah di mana kaum ibu harus mempersiapkan dirinya mencetak generasi-generasi yang tentunya luar biasa. Dalam tanda kutip, menarik, bukan Mbak. Berarti mengesampingkan peran ayah ya. Ya. Oke. Jangan gimana? Menariknya di mana ini, Mas? Menariknya di mana nih kira-kira? Kalau bahas keluarga ini saya belum praktek, jadi hanya teori saja. Belum bisa menyampaikan secara totalitas. Soalnya belum praktek, Mbak ya. Nah, ini ada pertanyaan. Ya. Tadi kan kita juga tidak hanya fokus pada remaja, namun kita menyiapkan orang tua untuk sebagai fasilitator, untuk sebagai pendidik remajanya, biar nanti ketika menyiapkan remaja ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Zidatun Zahid. Nah, ini banyak orang tua yang tidak pede dengan keadaannya. Jadi menghalangi anak untuk berkembang. Lalu bagaimana mengatasi hal tersebut? Nah, ini pertanyaan sesuai dengan tadi yang Jenengan sampaikan, Mbak. Betul. Kadangkala memang latar belakang pendidikan orang tua itu menjadi satu hal yang perlu untuk perhatian ya. Tapi sebenarnya tidaklah demikian, karena saya ini juga berangkat dari keluarga yang memang bapak saya itu setingkat SD saja mboten lulus, tapi punya rasa optimis yang tinggi bahwa anak-anak saya tidak harus seperti saya. Nah, makanya dan ternyata
pemikiran itu muncul adalah di saat orang tua ini banyak melakukan aktivitas, ikut kegiatan majelis taklim misalnya, ikut kegiatan di rukun tetangga, di kegiatan. Nah, ini sebenarnya menjadi pendidikan tersendiri bagi orang tua. Makanya kalau kita jadi orang tua itu jangan hanya diam diri di rumah nih, Bapak Ibu nih. Pendidikan kita tidaklah berhenti di saat misalnya kita lulus di bangku sekolah. Tetapi pendidikan itu bisa kita dapatkan dari mana saja. Makanya dengan kita lahir, saya yakin juga Mas Khotib ini lahir dari keluarga yang organisatoris juga, yang ayah ibunya mungkin juga aktif berorganisasi, sehingga pengembangan pola pemikiran terhadap pendidikan anak-anaknya ini masih terus berkembang. Nah, sekali lagi saya ini juga dari keluarga yang bapak tidak lulus SD, emak niku hanya lulusan SMP, kemudian ikut kegiatan kejar paket C sehingga setingkat madrasah aliyah. Tetapi orang tua saya ini senang sekali ketika anak-anaknya ini sekolah, senang gitu. Ya walaupun kami dari keluarga petani misal, yang kita tahu juga secara ekonomi kami juga golongan menengah ke bawah misalnya, tetapi bapak saya ini termasuk orang yang suka ketika melihat anak-anaknya berkembang. Nah, ketidakpedian orang tua sehingga kadang-kala menghalangi anak ini memang perlu untuk digesek oleh anaknya. Jadi pola berdiskusi, tidak ada salahnya loh teman-teman remaja mengajak diskusi terhadap orang tuanya, gitu. Tidak ada salahnya bahwa kita sebagai anak berdiskusi dengan orang tua, membuka wawasan berpikir untuk orang tua, dalam arti dengan metode dan cara yang tidak menyinggung terhadap beliau. Jadi bukan kita menggurui terhadap orang tua, tetapi bagaimana kita sampaikan pengalaman-pengalaman kita ketika berorganisasi. Karena begini, pendidikan yang kita dapatkan di sekolah, di bangku kuliah, misalnya untuk teman-teman remaja, berapa persen ya pendidikan itu? Nah, selebihnya kita harus bisa mencari sendiri. Pengalaman di luar itu ternyata menjadi guru yang terbaik dalam menempa kehidupan kita. Pengalaman-pengalaman itu yang kemudian ayo kita sampaikan kepada orang tua. Kita berdiskusi dengan orang tua. Supaya orang tua juga tahu, oh ternyata ngono toh. Oh ternyata aktivitasmu nek nggone njobone omah iku ngono. Nah, sehingga orang tua ini juga tidak akan menghalangi diri kita untuk berkembang. Karena sekali lagi banyak teman-teman mahasiswa begitu ketika curhat, Bu, saya itu kok hanya sekolah dari rumah, kuliah, pulang, balik lagi ke rumah, dan saya merasa bahwa orang tua saya tidak memberikan waktu yang lebih untuk diri saya untuk beraktivitas selain kuliah. Saya selalu bertanya balik gitu. Iya betul, saya selalu bertanya balik kepada teman-teman mahasiswi terutama. Pernahkah teman-teman melakukan laporan pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan di luar rumah? Iya Bu, enggak pernah ya pokoknya. Nah itu yang harus dilakukan gitu. Karena kadangkala orang tua itu, lapo yo anakku kok keluyuran baik, kok anak wedok loh bocah perawan gitu. Karena kita tidak pernah melakukan LPJ, laporan pertanggungjawaban apa yang kita lakukan di luar rumah terhadap orang tua kita gitu. Kalau saya dulu pasti selalu melakukan LPJ itu gitu. Sehingga orang tua, oh dadi ngono yo anakku nek gonde. Apalagi sekarang loh teknologi sudah canggih. Sesekali kita tunjukkan dong aktivitas kita di luar rumah. Saya itu begini loh Pak, Bu, di video misalnya. Itu satu kebanggaan tersendiri. Sehingga orang tua tidak akan lagi menghalangi potensi diri kita untuk berkembang. Teman-teman, ternyata tadi waktunya sudah habis, terus sudah sampai 1 jam. Jadi ini nanti kita langsung closing statement sama penutupan. Karena tadi kita belum mendapatkan kesimpulan dari akhir diskusi ini. Sehingga biar diskusinya nanti bisa ngena,
Jadi sekarang ini nanti kita closing statement, sama nanti ada kesimpulan, dan masih boleh silakan nanti bisa memberikan pertanyaan. Ternyata waktunya sudah 1 jam lebih, Pak. Oh iya, betul, betul, betul. Mati, Nggak terasa ya? mati otomatis, nggak terasa. Saking asiknya kita ngobrol nih. Ya, ya, betul. Mungkin ini, Mbak, langsung kita dari Ke kesimpulan uh, aja ya. kesimpulan Ya, awal, kesimpulan dari keseluruhan, terus nanti sekaligus closing statement. ya. Jadi kembali lagi bahwa jangan pernah remaja ragu untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Potensi itu bisa muncul ketika selalu diasah, mencoba dan mencoba. Selalu tetap optimis bahwa apa yang kamu cita-citakan, apa yang menjadi tujuan hidupmu akan tercapai jika itu kamu barengi dengan sebuah usaha dan tekad yang kuat. Saya rasa Allah akan memberikan jalan, membuka jalan kepada kita ketika kita punya niatan yang positif, dan sekali lagi bergaullah dengan teman-teman yang punya aktivitas yang positif. Kalau kamu bergaul dengan teman-teman yang membutuhkan kehadiran dirimu, maka ajaklah mereka untuk juga menjadi generasi-generasi yang lebih baik nantinya. Saya rasa itu, Mas Hotip. Sekali lagi, masa remaja adalah masa yang indah. Seandainya waktu bisa berputar, saya akan membuat masa remaja saya menjadi masa remaja yang tidak bisa dilupakan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wardah sudah memberikan inspirasi kepada kita semua, sudah memberikan ilmu dan pengalamannya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kegiatan inspiringnya ini tetap bisa berjalan dan bisa membawa berkah pada keluarga, pada seluruh lingkungan-lingkungan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin itu dulu, teman-teman. Kalau ketinggalan jangan khawatir, nanti kita akan upload di YouTube channelnya, di channel saya. Langsung ketik saja Tegur Sapa, nanti insya Allah muncul. Mungkin itu dulu Mbak Warsa, terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak, dan terima kasih kepada teman-teman sudah masuk, sudah berkunjung di Tegur Sapa. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat dan bisa menjadi bermanfaat lebih hari-hari yang lain. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.